السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنشأ وبرى، والله أكبر أبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، والحمد لله على ما منح ووهب. والله أكبر، التقوى عنده أشرف نصب. لا إله إلا الله سهل لأوليائه في طاعاته كل نصب، والحمد لله تعاظم ملكوته فاقتدر. والله أكبر تعالى جبروته فقهر، رفع بحكمته أقواما وخفض أقواما أخر. أحمده سبحانه وأشكره على نعم تتوالى في الآصال والبكر، كريم جواد يذكر من ذكر ويشكر من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة مخلصة تنجي صاحبها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، مصطفاه من الرسل ومجتباه من البشر، أيده ربه بمعجز الآيات والسور، كلمه الحجر وانشق له القمر، والشافع والمشفع في المحشر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار السادة الغرر وأصحابه الميامين، عز الله بهم دينه ونصر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم والأثر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sama-sama mencapai ridha Allah, sama-sama meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di hari yang mulia ini, pertama hari Jumat, yang hari yang paling mulia, tambah lagi hari Idul Adha, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah wasiat orang terdahulu sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang kami turunkan kitab kepada mereka sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kepada kamu juga kami wasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Adha maka Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah, di balik hati yang bahagia, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus ikhlas akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang kecil, kita adalah hamba yang penuh keterbatasan, kita adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha kuat. Allahu Akbar, Allah yang tidak butuh kepada hambanya. Kaum muslimin ke Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah sebagai wujud syukur kita atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada pagi hari ini. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk berbangga-bangga, akan tetapi untuk melakukan introspeksi diri, untuk mengambil pelajaran. Walaupun kisah-kisah itu setiap tahunnya dibacakan oleh para khatib, namun kisah tersebut penuh dengan makna. Yang kurang bukanlah kisah-kisahnya, yang kurang adalah pengamalannya. Mudah-mudahan setelah
nasihat yang disampaikan ataupun pelajaran yang akan disampaikan, kita mengamalkannya. Kaum muslimin yang Allah SWT, peristiwa yang sangat agung adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada hari ini insya Allah kita akan mengambil 5 pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kaum muslimin yang Allah SWT, Allah SWT firman, memberikan rekomendasi yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Allah berfirman, "Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Kata Allah SWT, sungguh telah ada suri teladan pada Nabi Ibrahim, teladan yang baik, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dan keluarga beliau. Surat Al-Mumtahanah. Sekurang-kurangnya ada 5 pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, berusaha sekurang-kurangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan dari kisah Hajar dan juga Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau merintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan membawa bayinya. Perempuan itu bersegera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih kecil dan belum disapih. Artinya beliau belum 2 tahun. Nabi Ibrahim menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara, tiada pepohonan dan rumputan. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tandus, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Di lembah tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan, sedikit air, tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia kaget, mengapa Nabi Ibrahim diam saja dan pergi begitu saja tanpa kata-kata. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang ini. Ibunda Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wa Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami, aku dan anakmu yang masih kecil ini, di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa di sini? Faqalat lahu dzalika miraran. Dia bertanya berkali-kali kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming, tidak menengok ke belakang, dan tidak menjauh apa-apa. Wa ja'ala yaltafitu ilaiha. Lalu karena dia masih iba, dia menoleh ke belakang. Lalu Hajar pun sadar bahwasanya ini kemungkinan terbesar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Allahul ladzi amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di sini? Qala na'am. Beliau berkata, "Iya." Qalat, dengan tegas beliau berkata, Ibunda Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah tidak akan mungkin membiarkan kami, mengabaikan kami, menghinakan kami di sini. Subhanallah, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang sangat mustahil untuk selamat di posisi itu. Selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Itu yang ada di pikiran mereka. Tidak akan ada yang dapat mencelakai ataupun melukai mereka. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, ternyata bukan karena sedikit nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon kepada Allah SWT, sedikitnya baik sangka kepada Allah SWT, kepada Allah. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang musibah yang mereka hadapi sesekali saja. Oleh karena itu,
kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Manusia wajib bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam segala apapun kondisinya. Keadaan sempit, keadaan yang langit terasa menghimpit, bumi terasa juga sempit sekali bagi kita. Kita berpersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Jika hamba itu berpersangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya, apabila hamba berburuk sangka kepada Allah, maka berarti dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah hamba yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa hal itu adalah karunia dari Allah. Ia tidak besar kepala dengan kenikmatan duniawi tersebut. Sebaliknya, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya agar dapat meraih tempat yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan musibah kepada dirinya, kesempitan dalam kehidupannya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa lolos, agar dia bisa bersabar, agar Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Kita harus belajar dari Ibunda Hajar. Kita harus belajar dari Ibunda Hajar yang sangat luar biasa, berdua saja, yang tidak ada yang menemani mereka. Seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi dia yakin, jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan mungkin menelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja, dan kisah ini bukan untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa, bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, berakidah yang benar, beriman kepada Allah, menegakkan salat, puasa, menunaikan zakat, menjalankan perintah Allah dan juga perintah agama, pasti mereka akan tidak diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah pelajaran pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bersemangat dalam mencari rezeki yang halal, bersemangat dalam mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Ibunda Hajar setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, sang bayi pun mulai menangis. Dan ternyata ketika beliau menyusui Ismail, 2 hari berikutnya air susunya pun habis, perbekalan pun habis. Maka Ibunda Hajar bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah untuk mencari ke sana kemari, melihat apakah ada orang yang akan membantunya, apakah ada air. Terus dia naik ke Bukit Safa, turun kembali ke Bukit Marwah, terus begitu sampai 7 kali, yang itu kita sebut sekarang sa'i. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebuah pelajaran penting yang jarang dikupas dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Ibunda Hajar dalam mencari air. Sungguh-sungguh walaupun hampir mustahil, namun tetap usaha dilakukan oleh Ibunda Hajar. Walaupun seakan-akan kemustahilan itu dilakukan, dia kerahkan segala tenaganya, bolak-balik dari Safa dan Marwah. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat Nabi Ismail yang kita kenal dengan Zam-Zam. Nabi Ismail di dekatnya ada Jibril yang mengepak-ngepakkan sayap di satu riwayat, dan riwayat yang lain juga disebutkan Ismail menggerak-gerakkan kakinya, lalu muncullah air Zam-Zam di bawahnya. Namun yang kita ambil adalah kesungguhan Hajar, walaupun mustahil. Maka di sini kita lihat juga Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras, yang selalu husnudzon, selalu berusaha walaupun mungkin sangat sulit. Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum khusbatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'ah. Riwayat Imam Bukhari juga Muslim. Kata Nabi SAW, seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya, dia menaikkan ke pundaknya. Orang seperti ini jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak, namun dia tidak berusaha untuk bekerja. Orang yang ngambil kayu bakar
itu jauh lebih mulia ketimbang minta-minta kepada orang lain. Beliau juga menjelaskan, Nabi kita Muhammad SAW, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang lebih mulia ketimbang makanan dari hasil keringatnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rahul Bukhari. Dan Nabi Daud alaihi salam, beliau itu makan dari hasil kerja keras, dari keringatnya sendiri. Kaum muslimin maka Allah SWT, pada hari ini para pemuda yang masih kuat tenaganya, yang masih bagus pikirannya, umurnya masih belia, namun minta-minta, namun tidak mau bekerja keras, maka kita cukup prihatin dan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan semangat kepada mereka. Namun walau kita dituntut untuk berusaha dan bekerja keras secara maksimal, bukan artinya kita boleh semena-mena, bukan artinya berbuat sebebas-bebasnya, sehingga kita tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembali untuknya melainkan neraka jahanam. Rasulullah SAW mengingatkan, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhkin an-naru awla bih. Sesungguhnya kata Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhulul jannata lahmun, daging tidak akan masuk surga. Daging apa? Nabata min suhkin, daging yang tumbuh dari yang haram. An-naru awla bih, maka neraka pantas untuk tempat dia kembali. Kaum muslimin ke Allah Subhanahu wa taala, makanan yang haram bukan hanya daging babi, akan tetapi daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi. Minuman yang haram bukan hanya whisky, namun secangkir kopi bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil mencuri. Maka waspadalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pelajaran ketiga, yaitu berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail tumbuh besar, Nabi Ibrahim yang dalam riwayat telah berdoa 80 tahun. Bukan sedikit, bukan 1 tahun, 2 tahun, 80 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Beliau tidak punya anak, 80 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu-tunggu, namun ketika sudah besar diperintahkan untuk disembelih. Ini sangat luar biasa. 10 pun anak kita kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, pasti itu sangat berat. Ini baru satu ditunggu setelah 80 tahun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Ketika Ismail telah tumbuh besar, diriwayatkan umurnya belasan, sekitar 14-15 belasan umurnya, sudah mulai besar, sudah bisa membantu Nabi Ismail. Sudah bisa membantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat senang. Akan tapi dia mimpi, dan mimpi para nabi itu wahyu. Kata Nabi SAW, ru'al anbiya wahyu. Mimpi para nabi dan rasul itu wahyu dari Allah SWT, bukan mimpi para ustadz dan para habaib. Mimpi para ustadz dan para habaib bukan wahyu dari Allah SWT. Nah, beliau bermimpi, dalam mimpinya, anni adbahuk, sungguh aku melihat engkau dalam mimpi tersebut, wahai Ismail, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai Ismail? Ismail tahu bapaknya adalah seorang rasul, bapaknya adalah Khalilullah, kekasih Allah, bapaknya adalah nabi yang tidak mungkin meleset, itu adalah perintah Allah. Dia menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati insyaallah, dengan izin Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar. Lanjutkan. Subhanallah. Kaum muslimin ke Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah bentuk ujian yang telah diberikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan ketika beliau hendak membaringkan di atas tanah untuk disembelih? Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, kata Allah, ketika mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail,
telah berserah diri kepada Allah SWT, lalu hendak disembelihlah, itu sangat luar biasa. Lalu Allah SWT gantikan wa fadainahu bidzibhin adzim, lalu kami gantikan dengan sembelihan yang lebih besar, yaitu domba yang besar mengganti Nabi Ismail. Kaum muslimin ke Allah SWT, lihatlah mereka berlomba-lomba untuk mencapai ridha Allah, berlomba-lomba mentaati perintah Allah SWT, namun Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih membahagiakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal di kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa Arab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih disebut udhiyah, sembelihan, sebagaimana ulama mengistilahkan an-nahar juga dalam surah Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Akan tetapi pengertian kurban bukanlah menyembelih semata, tapi mencakup pengorbanan untuk agama ini. Sejarah para nabi telah membuktikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berkorban untuk agama ini. Nabi SAW dilempari oleh penduduk Taif, diusir dari negerinya. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindas dengan batu yang besar, yang panas di tengah-tengah sengatan terik matahari di siang bolong. Yasir dan juga keluarganya dibantai, dan ibunya bernama Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal dengan sebatang tombak. Tidak hanya itu, umat Islam di kota Mekah ketika itu diboikot, tidak boleh mengadakan transaksi dagang, tidak boleh membeli makanan dan sebagai macamnya. Akibatnya betapa lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah SAW saat itu, hingga beliau sekeluarga terpaksa makan kulit kayu, memakan daun-daun kering, bahkan memakan kulit-kulit sepatu bekas. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agama Allah SWT. Lalu pertanyaannya, apakah yang sudah kita korbankan untuk membela akidah, membela petunjuk Nabi, membela agama Allah SWT, agama Islam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang keempat adalah pentingnya mendidik keluarga. Kita lihat, tidak akan mungkin Nabi Ismail menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang penyabar sebagaimana yang Allah sampaikan tadi. Tidak akan mungkin menjadi anak yang hebat tanpa orang tua yang hebat, tanpa seorang ibu yang mendidik anaknya, tanpa seorang ayah yang mendidik anaknya. Seorang istri tidak akan menjadi istri yang hebat seperti Hajar tanpa ada suami yang mendidiknya. Dan Nabi Ibrahim dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Kaum muslimin ke Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mendidik itu sangat panjang. Sekarang mari tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada putra-putri kita sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak? Memang untuk mendapatkan generasi ideal memerlukan perhatian dan pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Makanya sangat aneh kita merindukan lahirnya generasi pejuang, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu masih sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup besar, akan tetapi belum proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak kepada bersifat materi, bukan pada spirit dan rohani. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para orang tua, para guru, dan juga pemerintah. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya saja yang diperhatikan, akan tetapi mental dan spiritualnya tidak diperhatikan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak saja, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya semakin jauh dari agama. Kita sangat mendambakan generasi yang beriman kepada Allah, yang berkarakter, berakhlak mulia, dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendambakan anak yang patuh kepada orang tua, patuh kepada Allah, patuh kepada syariat Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan ini, maka kita sebagai orang tua berilah teladan-teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim, kita berikan contoh bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sudah kita kisahkan bahwa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar tidak berkata apa-apa, hanya menoleh dan berkata na'am, iya. Lalu di kejauhan sambil meneteskan air mata, Nabi Ibrahim terus berjalan. Lalu ketika sudah sampai di tempat yang agak tinggi, lalu menurun sedikit, beliau melihat ke arah Hajar tadi, dan Hajar tidak mungkin melihatnya kembali. Dia melihat ke arah istrinya dan anaknya, lalu berdoa kepada Allah SWT. Dia menghadap Masjidil Haram yang ada di dekat situ, lalu berdoa kepada Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Dia berdoa kepada Allah SWT karena mustahil Nabi Ibrahim menyelamatkan anak dan istrinya di sana. Tidak ada dirinya di situ. Tidak bisa dia berikan makan, tidak bisa dia berikan minum. Mustahil anak itu akan selamat. Siapa yang akan menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Aku tinggalkan anak istriku di tempat yang tandus, tidak ada apa-apa. Inda baitikal muharram, di dekat masjidmu Baitul Haram. Rabbana, ya Allah, liyuqimus shalah. Jadikan mereka hamba-hambamu yang mendirikan salat. Subhanallah. Doa Nabi Ibrahim yang pertama sekali bukan berikanlah makanan kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka berdua hamba-hambamu yang selalu salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia tertuju kepada mereka. Sampai hari ini semua hati kaum muslimin tertuju ke kota Makkah, tertuju ke Masjidil Haram. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rezeki. Inilah baru doa ketiga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu berikutnya, doa yang tak henti-hentinya sudah kita sampaikan tadi. 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Lalu doa Nabi Ibrahim ketika hendak dimasukkan ke api. Kata Abdullah bin Abbas dengan Imam Bukhari, kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Detik-detik sebelum dimasukkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, dilempar pakai pelempar, doa beliau adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Kaum muslimin maka Allah SWT. Pelajaran yang kita ambil adalah hal-hal yang mustahil terkadang bisa terjadi dengan sebuah doa. Banyak anak-anak yang mungkin dari SD, SMP, SMA kurang berhasil, semuanya kurang. Akademisnya kurang, agamanya kurang, semua kurang. Tapi akibat doa kedua orang tuanya ketika dia besar, ternyata berubah drastis. Anak ini menjadi anak yang soleh. Maka apapun kondisinya, seorang hamba harus terus berdoa kepada Allah SWT. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, terus berdoa kepada Allah SWT. Para sahabat dahulu diajar oleh Nabi SAW, bahkan ketika putus sandalnya pun mereka minta kepada Allah SWT agar Allah mudahkan untuk disambungkan sandal mereka. Apalagi perkara-perkara yang berat. Kita tidak bisa menjamin pendidikan anak kita. Tidak bisa kita jamin. Disekolahkan di tempat VIP sekalipun, di tempat yang paling mahal sekalipun, tidak ada jaminan anak itu bisa hebat, bisa berhasil, bisa patuh kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka termasuk hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa kepada Allah SWT. Kaum muslimin kata Allah SWT. Itulah 5 pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 5 tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, dan juga memberikan ketabahan, kesabaran dari semua ujian yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga momen-momen bahagia lainnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga sebagaimana dipertemukan di tempat yang bahagia ini, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhdah wa ni'matil musdah nabiyikum Muhammadin Rasulillah. فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد
وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره، ولا تمهله بين يومه وأمسه. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود والمعتدين. اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم عيد مبارك، وعساكم من العائدين والفائزين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.